Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahda Tiara Putri. Di sini saya akan mereview materi tentang sejarah Islam di Banyumas. Oke, langsung mulai saja. Wilayah Jawa Tengah bagian Barat Selatan atau yang biasa disingkat JTPS itu meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Dalam sejarahnya punya kaitan dengan sejarah kerajaan di Jawa seperti Majapahit, Kesultanan Demak, Mataram Yogyakarta, dan Kasunanan Surakarta. Nah, berdirinya Banyumas yang wilayahnya meliputi Barling Mas Caket ini bersamaan waktunya dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya pada tahun 1582 yang merupakan awal proses berdirinya Kerajaan Mataram, di mana masyarakat yang hidup pada masa itu mengikuti agama yang dianut oleh rajanya. Selain itu, corak agama Kerajaan Mataram sendiri adalah Islam Kejawen, yang mana merupakan pertemuan antara Islam dengan budaya Jawa. Misalnya perubahan penyebutan dari Sang Hyang Widi menjadi Allah. Selain itu, terdapat potret masyarakat Jawa Tengah bagian Barat Selatan atau Banyumasan pada masa pra-Islam. Yang pertama, kehidupan politik. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak dapat dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Majapahit yang dari Jawa Timur, kemudian juga Pajajaran dari Jawa Barat. Nah, dalam posisi hanya sebagai sebuah wilayah kabupaten yang berada dalam kekuasaan kerajaan serta terisolasi oleh pegunungan, sehingga tidak banyak peran sosial politis di Banyumas. Padahal jika dilihat ya dari sisi potensi ekonomi sendiri yang bisa dihasilkan, Banyumas merupakan daerah yang sangat subur sehingga mampu menghasilkan banyak produk pertanian dan perkebunan. Jika daerah lain itu struktur sosialnya cenderung terpengaruh bahkan tercampur oleh struktur sosial pemerintahan kerajaannya atau keratonnya, struktur sosial masyarakat Banyumas justru menampilkan karakter yang unik, yaitu yang pertama cowak atau berbicara dengan suara yang keras. Kemudian ada belowak atau berbicara dengan berlagak serius, apa adanya, dan humoris. Kemudian yang ketiga dablongan atau dablong, berbicara seenaknya sendiri atau mengkritik mengkritik atau berkelakar. Kemudian yang keempat ada ajiban, bereaksi secara spontan melalui ucapan jika hajatnya terpenuhi. Yang kelima ndobos, berebut bicara ketika mengeluarkan ide. Kemudian yang keenam banyol atau bergurau. Kemudian yang ketujuh dopok atau omong-omongan, yang ketika omongan itu mengeluarkan unek-unek atau sesuatu yang sedang dirasakannya, seperti itu. Nah, selain itu juga ada karakter dari Bawor yang menjiwai perilaku sosial masyarakat Banyumas, antara lain yang pertama sabar dan menerima atau sabar dan menerima apa adanya dalam kehidupan keseharian. Kemudian yang kedua berjiwa kesatria seperti jujur, berkepribadian baik, toleran. Yang ketiga ada cancudan, yaitu rajin dan cekatan. Yang terakhir ada cablaka, lugas dan terbuka tanpa tedeng aling-aling. Kemudian kehidupan ekonomi masyarakatnya. Nah, pola perekonomian masyarakat Jawa termasuk Banyumas sedikit mengalami perkembangan saat masuk abad keempat, di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa seperti Tarumanegara, Mataram, Majapahit mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Nah, pada masa ini masyarakat tidak hanya mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomiannya, tetapi mereka juga menggunakan jalur laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga tidak lagi hanya sebagai petani, namun juga ada yang menjadi pedagang, eksportir barang, atau penguasa kapal angkut barang. Ya, kemudian selanjutnya Islamisasi di wilayah Jateng bagian barat. Yang pertama ada peran Wali Songo. Nah, proses dakwah Islam melalui lembaga kewalian yang berlangsung selama 6 angkatan. Nah, 6 angkatan ini mampu menghasilkan sebuah imperium besar kerajaan Islam di tanah Jawa, menggantikan hegemoni kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sebelumnya. Wali Songo yang dibagi menjadi 6 angkatan ini memberikan pengaruh yang besar terhadap Islamisasi di Jawa Tengah, termasuk di daerah Banyumas. Kemudian ada peran wali dan ulama lokal.
Islamisasi di Jawa Tengah bagian barat tidak terlepas dari wali dan ulama lokal. Yang pertama ada Syekh Mahdum Wali dan Raden Banyak Belanak atau Panembahan Senopati. Kemudian yang kedua Syekh Abdul Somad Jambor dari Cipete Cilongok Banyumas. Kemudian yang ketiga Pangeran Jambu Karang dan Syekh Atas Angin. Yang keempat Syekh Abdul Kahfi Awal. Yang kelima ada Syekh Mubin dari Bulus Pesantren. Oke, selanjutnya Islamisasi periode akhir. Yang pertama peran ulama. Sokaraja sendiri dijuluki sebagai kota santri. Nah, predikat sebagai kota santri ini untuk Sokaraja juga berasal dari ketokohan kiai-kiainya. Kemudian juga ada tarekat, yakni tradisi Islam lokal yang mengakar kuat di Banyumas secara umum dan khususnya itu di Sokaraja. Nah, pada masa kekuasaan Tumenggung Jayadireja, Syatariah merupakan tarekat yang tersebar luas di Sokaraja. Di Banyumas, Syatariah menciptakan varian baru yang menggabungkan beberapa ajaran tarekat lain seperti Rifaiyah dan Naksabandiyah Qadiriyah. Nah, tarekat ini disebut dengan nama Tarekat Akmaliyah atau Kamaliyah. Nah, sejak akhir 1920-an, dominasi Naksabandi Khalidiyah di Sokaraja mendapatkan saingan dari Tarekat Syaziliyah yang mana disebarkan pertama kali oleh Kiai Muhammad Asfiya. Selain itu juga ada tarekat dan ekonomi batik. Di Sokaraja itu ada kecenderungan menarik karena para guru tarekat biasanya juga para pengusaha batik yang sukses. Contohnya itu Kiai Rifai. Nah, selanjutnya ada Islamisasi dan rasionalisasi status. Pandangan Gerst tentang Islam Jawa berangkat dari asumsi bahwa hanya reformasi agamalah atau modernisme Islam yang punya potensi untuk mengembangkan sikap rasionalitas instrumental bagi bekerjanya institusi pasar dan birokrasi. Nah, dalam kerangka ini, kelompok yang punya tujuan atau orientasi pasar dianggap lebih rasional daripada kelompok status dalam mengeksploitasi kesempatan yang disediakan oleh berkembangnya ekonomi pasar. Kemudian ada juga pendekatan ulama. Nah, di Indonesia sendiri gerakan pembaharu bermacam-macam, namun yang paling terkenal itu ada dua, yaitu NU dan Muhammadiyah. Demikian juga di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Antara keduanya itu punya visi, misi, dan cara pandang serta tujuan yang berbeda satu sama lain. Gerakan pembaharu ini tidak lepas dari pendekatan ulama. Sebagai pemimpin keagamaan, seorang ulama adalah orang yang diyakini punya otoritas yang besar dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena ulama adalah tokoh yang dianggap sebagai orang yang suci dan dianugerahi berkah. Ulama dipandang punya kelebihan yang luar biasa yang membuat kepemimpinannya itu diakui secara umum. Kemudian Islam di Jawa Tengah bagian selatan dewasa ini atau saat ini. Yang pertama ada kebangkitan Islam Puritan. Puritan sendiri menurut Karen Armstrong merupakan agama yang diyakini oleh sekelompok orang yang sangat teguh pada peraturan yang berdasarkan interpretasi harfiah murni yang bersumber dari kitab suci dan tradisi Islam pada masa awal. Puritanisme ini bertujuan untuk mengajak umat Islam kembali ke sebuah identitas Islam otentik atau Islam yang aslinya melalui implementasi kembali hukum syariah. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa Islam Puritan ini terinspirasi dari Wahabisme yang melawan semua bentuk apresiasi terhadap adat dan tradisi lokal. Organisasi keislaman Puritan yang berkembang di wilayah Banyumas, yang pertama ada Majelis Tafsir Al-Quran di Banyumas. MTA ini sendiri didirikan di Solo oleh Abdullah Tofail Saputra pada 19 September 1972. Di mana MTA ini mengembangkan Islam yang pure atau Islam yang kafah berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Selain dari hal tersebut dianggap sebagai laisa minal Islam, artinya agama Islam yang dibawa oleh ulama generasi salaf maupun khalaf itu tidak benar dan akan masuk ke neraka. Berkembangnya MTA di Jawa Tengah sendiri menyebar hingga ke daerah selatan, barat, dan Jawa Tengah, yaitu daerah Cilacap, Banyumas, dan Kebumen. Nah, di Purwokerto sendiri itu berawal dari tahun 2000. Pada saat itu
beberapa mahasiswa Unsud yang berasal dari daerah Surakarta. Nah, tentunya itu sudah bergabung dengan MTA di daerahnya sendiri-sendiri, mengadakan belajar kelompok di sebuah kos-kosan dengan mempelajari brosur-brosur dari MTA pusat. Nah, belajar kelompok selanjutnya itu dilaksanakan berpindah-pindah, terkadang dilaksanakan di masjid sekitar Unsud, nah dibina oleh perwakilan Banjarnegara. Nah, baru terlaksana sekitar 2 bulan, timbul masalah atau gejolak dari masyarakat sekitar, karena masyarakat sekitar itu tidak tahu dan menganggap bahwa pengajian itu sesat, sehingga pengajian tidak boleh dilaksanakan lagi di daerah tersebut. Kemudian mulai tahun 2007, pengajian ditempatkan pada rumah warga yang beralamat di Karanglewas Kidul, RT 5 RW 4. Setelah mengusulkan permohonan peresmian, kemudian disetujui dan diresmikan tanggal 10 Juli 2010 di Gor Satria Purwokerto. Yang kedua ada Al-Irsyad. Nah, secara resmi organisasi ini bertujuan untuk mengumpulkan dana dan memeliharanya supaya bisa digunakan untuk membiayai keperluan seperti yang pertama menyelenggarakan kebiasaan dan adat istiadat Arab menurut ajaran Islam, kemudian membangun dan memelihara seperti rumah dan sebagainya untuk keperluan rapat, sekolah-sekolah dan lain-lain yang berguna untuk umum. Yang ketiga untuk pendidikan perpustakaan. Nah, saat ini Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto mengelola 7 sekolah dan dikelola oleh Lajnah Pendidikan dan Pengajaran atau LPP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Sedangkan di Cilacap sendiri, Al-Irsyad didirikan secara resmi pada tahun 1973 yang bersifat otonom di Cilacap. Yayasan ini bergerak dalam pendidikan, dakwah, dan sosial. Selanjutnya, islamisasi pada dewasa ini juga ada tren Islam moderat, di mana Islam moderat ini ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu berperilaku normal atau tawasud dalam mengimplementasikan ajaran agama, kemudian ada menghindari kekerasan, toleran terhadap perbedaan pendapat, dan menggunakan ijtihad dalam menafsirkan apa yang tidak ada dalam Al-Quran atau Sunnah. Nah, dalam Islam moderat sendiri juga dikenal organisasi kemasyarakatan. Yang paling terkenal itu ada 2. Yang pertama itu NU, kemudian juga ada Muhammadiyah. Yang pertama, perkembangan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah bagian selatan. Nah, warga Banyumas dan sekitarnya itu mayoritas beragama Islam dan mereka merupakan Nahdliyin. Meskipun tidak ada identitas yang mengakui dan diakui sebagai Nahdliyin, tapi itu tercermin dalam semangat kekeluargaan mereka yang kuat. Warga NU di Banyumas juga bukan hanya sebagai warga yang hidup di desa seperti petani, penderes, dan seterusnya, tapi juga banyak tokoh yang menduduki jabatan dalam pemerintahan daerah maupun nasional. NU sebagai organisasi kemasyarakatan juga tidak hanya kuat secara agama, tapi mereka juga kuat secara ekonomi. Nah, selain itu juga NU tidak dapat dilepaskan dari tradisi pesantren. Di bidang ekonomi sendiri, di kampung-kampung itu kaum Nahdliyin punya koperasi simpan pinjam yang dikelola secara mandiri oleh warga setempat. Mereka juga membangun paguyuban-paguyuban yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan. Dari lembaga pendidikan, NU wilayah Banyumas itu punya cukup banyak lembaga pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif, mulai dari RA, kemudian MI, kemudian MTS, MA, hingga perguruan tinggi. Yang kedua, perkembangan Muhammadiyah di Jawa Tengah bagian selatan. Organisasi masyarakat Muhammadiyah di wilayah Banyumas dan sekitarnya secara kapasitas jamaah itu tidak sebanyak jamaah NU, tapi jika melihat dari lembaga pendidikan dan kesehatan itu lebih nampak perkembangannya. Nah, Muhammadiyah cabang Purwokerto itu membangun langgar atau surau untuk pengajian yang juga dibangun di desa-desa. Nah, selain itu cabang Rating Muhammadiyah juga sering berjalan waktu menunjukkan perkembangan yang signifikan, termasuk dalamnya adalah amal usaha yang dimiliki oleh Muhammadiyah yang terdiri dari beragam jenis, mulai dari sekolah dasar, kemudian ada MI atau kemudian ada SMP, madrasah sanawiyah, dan sekolah menengah atas atau sederajat. Kemudian juga ada rumah sakit, pondok pesantren, hingga perguruan tinggi. Nah, selain itu pimpinan daerah Muhammadiyah Banyumas juga
punya beberapa panti asuhan yang tersebar di berbagai kecamatan di Purwokerto dan Banyumas. Selain tren Islam moderat juga ada tren Islam liberal, di mana mereka itu menolak segala tafsiran yang dianggap lama dan kolot mengenai agama, termasuk hal yang telah menjadi ijma ulama, termasuk juga tafsiran dari Rasulullah dan sahabat serta para ulama mujtahid. Nah, bagi mereka agama itu harusnya disesuaikan kepada realita masa kini. Pemikiran Islam liberal di Indonesia itu ada liberal progresif, liberal radikal, dan liberal moderat. Nah, selain itu juga ada Islamisasi periode akhir. Pada masa ini terdapat pesantren di mana sebenarnya itu pesantren sudah ada sejak masa awal penyebaran Islam di Jawa, tapi baru pada abad ke-19 lembaga pendidikan ini merupakan salah satu fenomena utama Islam Jawa. Nah, proses santrinisasi didorong oleh penguatan reorientasi syariah penganut tarekat, khususnya Naksabandiyah, Holidiyah, Qadiriyah, wa Naksabandiyah yang diikuti juga oleh tarekat lain. Pada proses Islamisasi periode akhir terdapat sifat dasar kebudayaan yang terbuka yang mengakibatkan terjadinya keterpaduan nilai-nilai budaya Jawa dan Islam. Para wali membiarkan adat istiadat Jawa tetap hidup, tetapi juga diberi warna keislaman seperti upacara sesajen diganti dengan selamatan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.